Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada channel Muji Joyo. Salam sehat selalu. Salam takdim dari Sabang sampai Merauke. Gus Yai Ustadz Sungguhan. Juga barokah rezekinya, barokah keluarganya, barokah usianya, semuanya saudaraku. Salam persahabatan saklawase tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Terutama saudaraku yang tua, yang muda, laki-laki maupun perempuan. Salam damai, salam dan salam akeh wis. Menyumet rokok. Rokok utise dhewe, ini utise dhewe, rokok gudang garam ijo utise dhewe. Di sini saya akan beri judul di sini kelemahan TIJ. Mikir ini buat judul ini, di sini kelemahan TIJ. Orang Aceh. Di sini kelemahan Bang TIJ orang Aceh. Muji Joyo orang Prigen, Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur akan menjabarkan yaitu kejadian bukan kejadian. Ini jabarkan sendiri ya. Jadi yang saya ucapkan itu jabarkan sendiri. Judulnya di sini kelemahan Bang TIJ Aceh. Saudaraku yang bahagia, jadi orang yang mengatakan bahagia, bukan ayo berbahagia gitu, lain. Ayo berbahagia dengan saudaraku yang berbahagia itu lain. Jadi kalau orang mengatakan saudaraku yang berbahagia, termasuk saudara dinilai orang, saudara tidak merasa bahagia, saudara merasa bahagia tapi tidak diucapkan, oranglah yang tahu bahwasannya saudara itu bahagia. Bukan mengakui saya bahagia. Nah, ini nanti dinilai orang lain kebalikannya. Jabarkan sendiri. Jadi di sini Muji Joyo akan memaparkan Bang TIJ. Jadi di sini saya memaparkan Bang TIJ itu bukan untuk menyanjung-nyanjung, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk memamerkan apa yang dipamerkan, kan gitu. Ini memang saya panjang-panjangkan, nanti kalau sudah banyak menit ini saya ceritakan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Saya membuat judul ini bukan sembarang judul, dan saya membuat judul ini saya berpikir dulu, saya renungkan apa yang mau saya katakan tentang Bang TIJ. Nah, ini saya membahas Bang TIJ. Walaupun saya membahas Bang TIJ, untuk memaparkan Bang TIJ ini kira-kira hanya 60% yang cocok, 40% yang tidak cocok. Jadi sekiranya bermanfaat bagi saudara, silakan jenengan pakai. Kalau sekiranya tidak bermanfaat bagi saudara, abaikan. Ini hanya penjabaran menurut kerenteknya hati saya, secara saya lihat dalam hati saya. Ini saya paparkan. Ini bukan rahasia lagi. Kalau rahasia itu tidak boleh orang tahu, tapi kalau sudah dipaparkan, ini termasuk bukan rahasia lagi. Bedanya di situ. Mujijaya, bro. Iki wong tuwek iki, wong tua ngomong. Bukan Mujijaya sok tahu, bukan Mujijaya ini ingin mengetahui, bukan. Ini hanya bercerita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau saudara barangkali ada yang ingin tahu, cari kelemahan-kelemahan, itu saudara pelajari dulu, saudara sinauni dulu, dan saudara amati, teliti untuk mencari tahu tentang Bang TIJ. Ini saya buat ngomong bulet ini supaya agak panjang menitnya. Sebetulnya tuh the point das gitu bisa saya. Tapi tujuan saya ini menyapa saudaraku untuk menghilangkan kangen saya kepada saudara semuanya. Tanpa dukungan saudara semua, saya tidak akan bisa berkomentar di layar HP ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini kelemahan Bang TIJ. Saya buat judul begitu itu supaya saudara itu bisa menjabarkan atau mengkorek, atau saudara itu lebih tahu lebih jauh tentang Bang TIJ. Bagaimana untuk mempelajari, untuk mengalahkan, untuk menumbangkan Bang TIJ. Nah, ini ada
akan saya paparkan di sini. Ini ya saya bahas ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barokah, barokah. Untuk penjabaran saya ini. Jadi ini cerita Bang TIJ itu orangnya mempunyai pendirian yang kokoh. Pendirian yang kokoh. Arti dalam kokoh adalah Bang TIJ ini benar-benar mempelajari mulai awal sampai akhir. Bang TIJ itu berjalan di belajar, berjalan yang benar. Ini satu. Jadi mulai dulu istilahnya itu mulai bujangan lah, itu sudah mempunyai pendirian kokoh. Seandainya pondasi itu batu beton gitu ya, batu beton, tidak mentakut-takuti, tapi buktikan aja saya bicara ini. Dua, Bang TIJ ini orangnya sportif, belajar sportif mulai muda itu belajar sportif. Apa yang diartikan sportif itu jabarkan sendiri. Nanti terlalu panjang nanti kalau saya jabarkan. Kokoh, sportif, dan tiga adalah Bang TIJ ini orangnya introspeksi, selalu introspeksi. Jadi yang dikatakan introspeksi itu adalah selalu belajar mengkorek diri sendiri, belajar untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang TIJ hadapi. Yang dihadapi itu kan panjang, perjalanannya kan panjang, sampai seusia segitu itu kan panjang. Jadi di situ. Maka dari itu, saudaraku yang baik hati, saudaraku yang rendah hati, saya memaparkan, menjabarkan bukan untuk membuka rahasia, karena kalau sudah dipaparkan ini bukan rahasia lagi. Dan saya karena apa kok bicara masalah Bang TIJ? Karena selama ini saudaraku itu masih belum banyak yang kurang paham. Saudaraku ini masih kurang banyak yang paham. Apa tujuan, apa efek kalau untuk membahas Bang TIJ ingin menumbangkan atau pro dengan Bang TIJ, apa tujuannya?
ini jabarkan sendiri. Karena saya bicara masalah ini karena saudaraku banyak yang kurang paham. Semoga pembicaraan saya ini mudah dipahami. Dan Bante IJ ini mempunyai belajar untuk lapang dada. Lapang dada. Yang artinya jabarkan sendiri. Bagaimana sih orang lapang dada itu? Saya jabarkan aja. Orang lapang dada itu adalah mudah untuk memaafkan seseorang. Bila orang itu mengakui kesalahannya dan mengakui keteledorannya dan mengakui kecerobohannya. Sebetulnya saya lihat di sini Bante IJ kan selalu gembor-gembor. Saudara-saudara, kalau saya kritik, saudara akui saja karena saya sudah tahu. Dan cukup saudara minta maaf. Kan gitu sering. Saudara-saudara, kamu kalau tidak mau saya kritik ya jangan masuk di YouTube. Kalau mau masuk di YouTube harus mau dikritik. Kalau dikritik yang tahu itu kesalahan, kekilafan, kebenaran, semuanya itu hanya diri sendiri. Kalau diri sendiri itu merasa benar, nah, semuanya orang dirinya itu merasa benar. Tapi kalau dikritik orang itu harus introspeksi, harus menerima kritikan itu, langsung minta maaf, selesai. Tidak menjalar seperti ini. Terus saya bicara seperti ini apakah salah? Apakah melanggar? Tidak, saya rasa tidak. Karena saya bisa keluar-keluar, karena saya punya YouTube. Saya rasa tidak ada yang melanggar. Barangkali saya bicara ini dipelintir, disalahkan, saya juga tidak mau. Ini sebetulnya bukan ranah saya bicara untuk begini. Ini bukan versi saya. Nah, seseorang itu mengukur versi kemampuan itu yang tahu dirinya sendiri. Jadi maksudnya begini. Ini saya ukur saya sendiri ya, yang saya maksud ini. Ada kedung. Kedung itu kolam, itu buatan alami, bukan buatan manusia. Kalau kolam renang itu buatan manusia, tapi kalau kedung itu bukan buatan manusia, itu kejadian alami. Seperti di Dong Biru ya, di situ itu ada namanya Dong Biru. Dong Biru itu ceritanya orang tua-tua itu dalamnya itu tidak terukur. Dalamnya memang tidak ada yang ngukur sehingga bisa dikatakan tidak terukur dalamnya. Nah, itu saya masuk ke kedung situ, jelek. Memang tidak kandas di situ. Saya mengukur kemampuan saya, jadi saya kembali. Akhirnya yang tahu, yang mengukur kapasitas seseorang adalah dirinya sendiri. Begitu. Jadi untuk saudaraku yang baik hati, saudaraku yang rendah hati, tolong direnungkan pembicaraan saya ini. Tanpa direnungkan, dianggap pembicaraan saya ini seperti orang
Gemlambiar. Demikian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya menguraikan, membuka tentang Bang TIJ itu, walaupun saya di sini, Bang TIJ ada di sana. Orang itu bisa dilihat dari bahasa yang baik itu. Orang itu bisa dilihat dari jabarno dhewe nanti saya keliru. Begitu. Sebetulnya saya ini bukan faknya di situ. Fak saya ini, saudara percaya dan saudara tidak percaya, itu silahkan saya kembalikan kepada saudara. Up to you. Ya, up to you. Up to you itu terserah padamu. Up to you terserah padamu. Ya, saya ingat up to you. Jadi terserah kamu. Merokok. Ya Allah, tinggal satu bro. Rokoknya tinggal satu. Waduh, tapi saya tadi sudah beli. Tapi beli gudang garam merah ada di mobilnya. Di mobil. Gitu. Jadi saya sudah rokoknya tinggal satu ini, tapi saya sudah beli, saya taruh di mobil. Nanti kalau habis mau saya ambil. Oh no bro. Halo bro. Salam takdim Yai Gus Ustadz Sungguhan. Terus ini ya, aslinya Bang TIJ ini pandai memancing. Pura-pura pandai memancing. Iya, pura-pura dirinya itu nggak tahu, padahal Bang TIJ itu tahu. Tahu tentang apa? Tahu tentang yang Bang TIJ ketahui. Bang TIJ itu tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Taunya Bang TIJ itu barang-barang yang diketahui oleh Bang TIJ itu Bang TIJ tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rokok bro. Rokok bro. Masih banyak ini ceritanya. Bang TIJ itu orangnya egois. Tahu egois ya? Egois di bidang kebenaran. Kan ada orang egois tapi salah
minta benar, ya. Salah minta benar. Egois itu dibagi dua, egois kebenaran dan egois kesalahan. Karena apa saya mengatakan egois itu ada dua, dan ya egois itu ada dua, egois kebenaran dan egois kesalahan. Contohnya ya, pengacara gitu aja. Pengacara itu sudah pandai itu bicara, sudah tahu pasal. Makanya pengacara itu ada dua, pengacara pembela dan pengacara pembela. Sama-sama membela. Adu argumentasi, akhirnya memunculkan pasal, yang A memunculkan pasal, yang B memunculkan pasal, akhirnya adu argumentasi. Itu termasuk walaupun ego itu ada dua. No bro, ini jabarkan sendiri ya. Kalau barangkali kurang mendetail, ini jabarkan sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini kalau mau mengalahkan, mau menumbangkan, bukan kepada Bang TIJ saja, kepada semuanya orang, itu harus mengukur kapasitas dirinya sendiri. Kalau menyerang sekiranya tidak mampu, lebih baik mundur. Demikian. Diibaratkan itu ya, diibaratkan apa? Diibaratkan tikus sama kucing. Diibaratkan tikus sama kucing itu berlawanan, mulai nenek moyang dulu. Tikus lawan kucing itu berlawanan. Tapi kalau sudah kepepet, tikus itu akan bergerak, membela diri. Tapi tahu walaupun membela diri itu akan diterkam oleh kucing. Makanya jauh-jauh namanya tikus, kalau sudah kelihatan kucing lebih baik lari. Gitu. Tapi tidak kemungkinan lagi si kucing diam, karena secepat-cepat kucing itu masih cepatan tikus kalau lari. 1, 2, kalau kucing sama tikus, kucingnya memburu tikus, kelemahannya kucing tidak bisa masuk di lubang yang kecil, sedangkan tikus itu masuk di lubang kecil. Nah, namanya kucing tidak kalah akal, akhirnya diam sampai ngantuk-ngantuk. Itu saya lihat di kejadian-kejadian di rumah saya itu, ada kucing itu diam aja. Saya lihat lah apa sih kucing ini. Nggak taunya lama sedikit, cet, tikusnya keluar langsung diterkam. Kruk. Begitu bro. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi judulnya, disinilah kelemahan Bang TIJ.
Kalau saudara menguasai apa yang saya bicarakan tadi, mungkin bisa tumbang. Berjalanlah tidak saya teruskan, sudah nanti menyinggung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bermanfaat silakan pakai, kalau tidak bermanfaat silakan abaikan. Salam takdim. Yai Gus Ustadz Sungguhan dari Sabang sampai Merauke.